Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mencoba praktikum online dengan menggunakan Lab Maya yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Kalian bisa mengakses di labmaya.com. Jadi, untuk masa pandemi yang sekarang, karena sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi belum bisa luring, meskipun ada juga yang blended ya, yaitu daring dan luring. Tapi kita akan membuat praktikum online dengan menggunakan Lab Maya yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Caranya sangat mudah. Caranya kalian pergi ke Google, terus kalian ketikkan kata kunci labmaya.com. Nah, di sini yang paling atas Lab Maya homepage, kalian klik di sini. Nanti kalian akan diarahkan ke rumah belajar untuk semua. Di sini ada keterangan laboratorium Maya, di mana laboratorium Maya ini memuat fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik. Kemudian dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum juga ada. Sudah komplit ya teman-teman. Barangkali buat guru-guru ataupun buat siswa yang kebingungan ketika mata pelajaran harusnya itu ada praktikumnya, dikarenakan pada masa pandemi ini, jadi praktikumnya itu tidak bisa dilakukan. Tapi teman-teman dan guru-guru jangan khawatir, karena sekarang sudah ada laboratorium Maya, di mana di laboratorium Maya tersebut menyajikan banyak fitur praktikum online, mulai dari fisika, kimia, dan juga biologi. Pada kesempatan ini kita akan uji coba praktikum kimia, yaitu dengan menguji protein dalam kandungan makanan ataupun uji protein dalam makanan. Kalian tinggal cari saja sesuai dengan apa yang mau teman-teman praktikumkan. Misalnya pada kali ini kita akan menguji kandungan protein pada makanan. Kita tinggal cari saja. Di sini ada enzim katalase, gerak parabola fisika, kesetimbangan fisika, uji molaritas larutan kimia. Kemudian ada juga matematika, persamaan kuadrat, hukum Hooke, IPA fisika, induksi elektromagnet, fisika, banyak sekali. Kalian tinggal masuk ke dalam Lab Maya ini dengan sangat mudah. Oke, ini sudah ketemu uji kandungan protein dalam makanan. Kita langsung klik saja, kita masuk. Nah, di sini kita disuguhkan tampilan Lab Maya seperti ini. Jadi di sini ada judulnya, ada judul yaitu uji kandungan protein dalam makanan, kemudian tabung reaksi, kemudian pipet tetes. Di sini ada juga senyawa yang diperlukan pada praktikum yang diujikan. Kemudian di sini ada beberapa varian pilihan ya. Tabung 1 mau isinya apa, tabung 2 juga mau apa, tabung 3 juga mau makanan apa. Terserah teman-teman, apabila teman-teman mau lebih dari 3 tabung reaksinya boleh ditambahkan. Nanti teman-teman tinggal tambahkan saja di sini. Tambah, klik tombol tambah ini nih, nanti tabung reaksi akan bertambah satu persatu. Misalnya maunya 4, jadi klik 1 kali, nanti tabung reaksinya akan bertambah menjadi 4. Kebetulan kali ini saya akan praktikumnya dengan menggunakan 3 tabung reaksi saja. Kita pilih yang tabung pertama. Kita masukkan, misalnya makanannya adalah telur. Tabung pertama isinya adalah telur. Kemudian tabung yang kedua kita maunya makanannya
beras tumbuk ataupun kacang tanah. Oke, kita kacang tanah saja. Kemudian tabung reaksi yang ketiga kita isikan makanannya ikan. Boleh ikan ya. Jadi tabung reaksi ketiga ini berisi makanan yang berbeda. Tabung reaksi yang pertama berisi telur, tabung reaksi yang kedua berisi kacang tanah, kemudian tabung reaksi yang ketiga yaitu berisi makanan, yaitu ikan. Oke, kita ke tabung reaksi yang pertama terlebih dahulu. Tabung reaksi pertama yaitu berisikan telur. Kita masukkan volumenya itu 2 ya. Kita masukkan volumenya 2. Kemudian kita tambahkan senyawa NaOH. Kita arahkan pipet tetesnya ke sini. Nanti kita teteskan 2 kali tetes. 1, 2. Kemudian kita tambahkan senyawa CuSO4. Kita tambahkan 1, 2. Lalu kita klik aduk di sini. Oke, sudah teraduk. Kita pindah ke tabung reaksi yang kedua, yaitu berisi kacang tanah. Oke, kita samakan volumenya. Volumenya tadi 2, tambahkan 2. Kemudian kita kasih NaOH ataupun natrium hidroksida 2 tetes. 1, 2. Kemudian ditambahkan CuSO4 ataupun tembaga 2 sulfat sebanyak 2 tetes. 1, 2. Lalu kita aduk, klik aduk di sini. Oke, lagi diaduk. Nah, kita pindah ke tabung yang ketiga yang berisi ikan. Tabung yang ketiga itu adalah ikan. Kita volumenya samakan juga, yaitu 2 volumenya. Kita tambahkan senyawa NaOH ataupun natrium hidroksida sebanyak 2 tetes juga seperti tabung-tabung sebelumnya. 1, 2. Kemudian tambahkan juga senyawa CuSO4 sebanyak 2 tetes juga menggunakan pipet tetes. 1, 2. Nah, nanti tinggal diaduk saja, klik aduk. Oke, diaduk. Nanti kita lihat reaksinya, mana sih yang mengandung protein yang lebih banyak dan mana sih makanan yang mengandung protein yang rendah. Dalam uji ini nanti tabung reaksi yang berwarna ungu pekat itu menandakan bahwa makanan itu kandungan proteinnya tinggi. Dan ketika tabung reaksi berwarna ungu muda ataupun pudar itu menandakan makanan itu menandakan bahwa protein yang ada dalam makanan tersebut itu rendah. Bisa kita lihat di tabung pertama yang berisikan telur, warna ungunya ini cukup pekat. Ini menandakan bahwa kandungan protein yang ada di telur itu termasuk kategori tinggi, karena warna dari tabung reaksi ini menunjukkan warna ungu pekat. Kemudian kita lihat ke tabung yang kedua, yaitu makanan kacang tanah. Dalam makanan kacang tanah ini kita lihat bahwa ungunya itu agak pudar, lebih pudar dari tabung yang ke-1. Ini menandakan bahwa tabung kedua yang berisi kacang tanah kandungan proteinnya itu
lebih rendah daripada telur pada tabung yang ke-1. Kemudian kita lihat tabung yang ketiga, yaitu berisikan ikan. Warna ungunya juga masih kalah pada tabung yang pertama. Ini menandakan tabung yang ketiga itu lebih sedikit kandungan proteinnya dibandingkan dengan tabung reaksi yang pertama yang berisikan telur. Jadi bisa disimpulkan bahwa makanan dari ketiga ini, dari telur, kacang tanah, dan ikan, yang mengandung protein paling tinggi adalah telur. Kemudian makanan yang mengandung protein paling rendah yaitu adalah kacang tanah. Bisa dilihat di sini, bisa dilihat di tabung reaksinya. Karena uji kandungan protein dalam makanan ini, bisa dikatakan protein tersebut bisa tinggi dalam makanan tersebut, bisa dilihat dengan warna ungu dari tabung reaksi yang dihasilkan, yaitu warna ungu pekat. Ketika warna ungunya pekat, berarti kandungan protein yang ada dalam makanan tersebut tinggi. Dan apabila warna ungunya itu pudar, itu menandakan bahwa kandungan protein yang ada pada makanan tersebut itu rendah. Cukup mudah kan teman-teman? Kalian bisa dicoba di mana saja, baik di rumah, di sekolah, di tempat mana saja, yang penting internet bisa menjangkaunya. Oke, cukup segitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.